Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mang Dapur Official. Hari ini saya akan mengeksplor peninggalan-peninggalan sejarah waktu zaman penjajahan Belanda. Eh, di antaranya sarana pengairan pertanian. Tepat di belakang saya ini talang air. Talang air, Mang, ini konon katanya dulu antara tahun 18 atau tahun 19 sekianan, eh, talang air ini sudah ada. Untuk ini talang air ini fungsinya untuk menyeberangkan air yang airnya ada di tepat di atas. Jadi memakai talang air dari coran beton. Karena mungkin dulu belum ada seperti paralon atau kayak pipah-pipah gitu, jadi membuat talang air. Dan sampai saat ini masih kokoh, Mang. Ini cuman sayangnya ini tidak terawat oleh para petani ini. Padahal ini airnya masih fungsi, Mang. Ini. Jadi saya niatnya mau eksplor ke sana tapi takut ular karena terlalu rimbun, Mang. Uh, dan tidak hanya ini aja di kawasan kami, di khususnya di Kecamatan Warung Kondang ini ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah kayak seperti nanti di depan ada dam atau bendungan irigasi-irigasi yang produknya produk pembuatan zaman Belanda dulu. Dan sebetulnya sebelah sana ada yang cukup fenomenal juga, ada bekas tangsi Belanda, Gedung Papak Cijoho itu. Insya Allah nanti video selanjutnya akan saya eksplor ke sana. Oke, Mang, lanjut kita menyusuri jalur irigasi ini. Nanti di depan ada dam atau bendungan, Mang. Lanjut, mari kili. Nah ini, Mang, ini talang air tuh. Sayangnya, Mang, airnya tidak ada. Padahal ini lagi musim hujan, Mang. Ini dari arah barat ke arah timur, Bang, itu. Ini terlalu rimbun. Saya sebetulnya pengen eksplor ke sananya, tapi ngeri juga, Mang. Tuh. Ini padahal selokan atau parit ini cukup lumayan juga. Kalau hujan deras ini debit airnya kadang-kadang melimpas ke jalan, Mang. Emang. Agak ngeri juga, Mang. Takut terpleset, Mang. Itu, Mang. Tuh, ini ke pesawahan, Mang, ke sana, Mang, tuh, perkebunan, Mang. Nah, ini, Mang, ini pusat bendungannya. Pembagian antara setiap anak-anak sungai. Ini di kala sebelah sini, ini sudah pengiraan arah yang ke tiga bagian ini, Mang. Nah, ini kalau debitnya airnya cukup besar, nanti tidak semuanya diarahkan yang tadi ke arah yang tadi talang, tapi dibuang ke sebelah kanan, Mang, ke Sungai Cisarani, ini sungai besar nanti ke sana tuh, Mang. Itu, Mang. Nah, pusat bendungannya ini di depan, Mang. Nanti, Mang. Nah, ini cek dam, kalau bahasa orang sini cek dam atau bendungan. Tuh, Mang. Nah, inilah, Mang, ini bendungan yang kata saya tadi cek dam. Sekarang menjadi sudah direnovasi oleh PU Pengairan. Menjadi bendungan namanya Bendungan Cipadang. Kalau dulu Wal Terpang. Kalau dulu waktu saya lagi kecil namanya ini Wal Terpang, Mang. Itu tuh, Mang. Nah, ini jadi ada beberapa mengarah beberapa aliran sungai. Jadi 3 arah. Nah, ini kalau nanti misalkan musim curah hujannya sudah instan, sering terjadi debit air banyak, berarti nanti
tidak semua diarahkan ke masing-masing, tapi nanti pintu airnya dibuka ini mang sini. Nah ini mang, ini bangunan Belanda mang. Dulu sempat ada tulisannya tahun 18 berapa ini mang. Tapi sekarang karena sudah mungkin dipugar, jadi tulisan sejarahnya waktu zaman Belandanya hilang mang. Kalau tertutup tembokan baru mang. Ini air ini bisa mengairi luas pesawahan 1323 hektar mang. Ini mang. Oh, ini masih zaman dulu ini juga mang. Masih zaman manual. Nah ini mang tuh. Tuh. Nah masih pakai batu alam ini memang. Oke, nah ini lurusnya kalau airnya ke sini masuk ke Sungai Cisarandi mang, yang nanti arahnya ke Kecamatan Cilaku, Sukaluyu, dan tembusnya ke Citarum mang. Tuh. Nah, ini juga sama mang, yang tadi sambungan, yang pembagian dari yang induk sana mang pintu airnya. Ini tadi kalau dari sana arah airnya dialirkan ke sebelah kanan menjadi bendungan yang ini. Nah, ini untuk ke pesawahan yang arah sawahnya daerah arah yang ke selatan mang. Nah, ini sama juga mang. Kalau misalkan debit airnya cukup besar, pintu airnya dibuka, nanti airnya akan turun ke sungai Cisarandi yang tadi ke sana mang tuh. Nah, ke sana. Emang. Nah, sekarang menjadi namanya Bendungan Cibleng ini mang. Ini mang. Karena sekarang sudah dipelihara sama kayu pengairan kita. Mang yang tadi mang. Oh, dari sana diarahkan ke sini mang. Emang. Sama mang. Ada pintunya juga dikalah pengaturan air sedang kecil atau sedang besar nih diatur di pintu ini mang. Jadi kita lihat nih. Inilah mang pintunya. Oh mang, mungkin ini kayu-kayu yang terbawa arus bekas malam hujan mang. Memang malam cukup besar juga hujannya, dari jam 2 siang sampai malam mang, jam 12 malam masih hujan besar. Ini nih terbawa banjir mungkin mang. Ya, ini pintu pembagiannya mang. Masih ini, wah nggak tahu, saya belum lahir juga kayaknya ini alat belum pernah direnov atau kayak gimana mang. Masih memang ada sampah-sampahnya mang. Inilah masih belum ada kesadaran untuk masyarakat yang masih membuang sampah ke aliran ke bantaran sungai. Ini akibatnya nih gini nih, tolong jangan sekali-kali buang sampah ini. Kalau suatu saat
debit air besar ini bisa terbendung untuk kalaupun ada pintunya, tapi kalau namanya seperti ini nih, terhalang oleh kayu besar ini sampah sekecil apapun akan menjadi penyumbat aliran air. Air ke sini. Nah ini pintunya dibuang ke sini. Inilah ini produk-produk zaman Belanda sampai saat ini masih berdiri kokoh mah. Ke bawahnya sudah tergerus air mungkin, jadi tinggal setengahnya tuh tahanan airnya. Wah, udah puluhan tahun mungkin ratusan tahun. Nah ini air ini juga nanti diarahkan ke sungai, solokan kecil mang ke sini mang, ini mang sini. Mang kita telusuri mang terus mang. Nah inilah mang air-air yang tadi dibagi-bagikan masuknya ke pesawahan seperti ini mang. Ini perkebunan oh mang, memang diantaranya mang. Nah ini mang yang dialirkan yang tadi mang yang kita telusuri ini. Jadi ke sini. Alhamdulillah mang, jalan setapaknya tuh sekarang mah sudah dicor, atasnya dibalur dengan aspal hot mix. Jadi bagi yang pejalan kaki atau pengendara roda 2 nyaman mang. Ini kita inilah jalan-jalannya mang. Nah ini ada pembagian air untuk ke solokan kecil untuk ke perkampungan mang. Nah ini, nah ke sana itu ke perkampungan mang, Kampung Cipaku mang. Nah kalau yang masih lurus ini masih ke pesawahan mang atau perkebunan. Oke kita lanjut mang. Nah ini irigasi yang ada lokasinya bertepatan di antara dua buah bukit mang. Ini nih perbukitan. Kalau waktu saya masih kecil ini bukit ya hutan kecil lah, tapi cukup lebat juga ini pepohonannya mang. Nah ini sama mang bekas peninggalan zaman Belanda juga dulu ini. Kalau orang sini dibilangnya irigasi soropotan mang, nggak tahu. Nah itu ini cuman ada dua bagian mang di sini mang. Jadi pintunya kalau debitnya cukup besar, selain diarahkan yang ke kanan ke sana ke desa Cikancana, tapi juga diarahkannya ke sini mang ke bawah. Ini mang ke bawah ke pesawahan ke sana. Nah, ini mang. Ini dulu kalau tidak salah di sini ada tulisannya di pinggirnya itu tahun 18 berapa ini. Cuman ya sekarang karena hasil sudah direnovasi, sudah dipugar sama PU pengairan mungkin agak tertutup sama temokan-temokan baru ini. Nah ini mang. Nah ini untuk menuju ke bawahnya dipakai anak tangga mang. Ini nih. Nah ini ke sana tuh mang. Nah ini kesananya ke persawahan mang. Ini tertutup bambu mang. Ini sebetulnya sawan luas mang ke sana mang. Nah ini persawahan mang. Ini ada kiri kanannya ada tangga. Kalau ada para petani ingin melalui sini untuk lihat sawahnya, ini mang kiri kanan. Ini masih peninggalan Belanda mang ini mang. Ada sampah-sampahnya mang. Karena malam saya bilang hujannya cukup besar juga, jadi
ada sampahnya terbawa arus air ini. Ini mah ciri khas bangunan Belanda dengan batu alam, Mang, yang sudah persegi 4 ini nih. Ini ciri khasnya nih. Kalau zaman sekarang udah susah cari-cari kayak gini. Paling nggak kapres, Mang. Kocoran. Ini mah. Ini irigasi soropotan, Mang, kalau orang sini bilang. Ini diapit oleh 2 buah bukit kecil, Mang. Nah, ini sama ini. Itu, Mang. Nah, ini yang pesawahannya yang akan beberapa hari lagi akan ditanami padi, Mang. Ini dari sini, Mang, airnya, Mang, dari nah itu solokan yang tadi sini, Mang. Mang. Oke, Mang, sekian dari saya eksplor tentang peninggalan sejarah bangunan zaman Belanda, Mang. Eh, di bangunan-bangunannya masalah prasarana pengairan irigasi untuk lahan pertanian, Mang. Itu kalau saya pribadi hanya mengingatkan kembali untuk para generasi muda yang mungkin tidak tahu dulunya bahwa ini dibuatnya oleh zaman Belanda untuk mengairi pesawahan pertanian. Saya mengingatkan kembali. Tapi kalau mungkin ada salah-salah kata yang saya tadi terangkan, mohon masukannya. Masalah mengenai tahun atau pernah dipugar tahun berapa, atau mungkin ada yang terlewatkan, mohon saran dan masukannya. Karena mudah-mudahan saya memvideokannya ini mengingat kembali sejarah-sejarah kita zaman dahulu untuk khususnya generasi muda supaya tidak lupa dengan sejarah. Karena ada beberapa Belanda itu meninggalkan pembangunan itu ada beberapa selain di perkebunan, gedung-gedung, jembatan, jalan, dan ada juga irigasi yang Belanda pernah dibangun sama Belanda, Mang. Yang sekarang mungkin masih terasa manfaatnya. Itu kita melihatnya dalam segi positifnya aja, Mang. Bukan kekejamannya zaman dulu menjajah negara kita, Mang, tapi peninggalannya ada segi positifnya ya masih terasa. Tinggal kita-kita yang sekarang yang masih hidup, yang masih berkreasi, berkarya, tinggal memeliharanya aja, Mang. Itu, dan jangan lupa like and subscribe-nya, masukan dan saran kritiknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, salam hormat dari saya, Mang Dapur Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.